warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raska Setiawan dari Teknik Listrik 1B. Saya akan mempresentasikan tentang hukum Ohm. Pengertian hukum Ohm. Hukum Ohm yaitu suatu pernyataan jika besar arus listrik yang mengalir lewat sebuah pengantar akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan padanya. Sebuah benda pengantar bisa dikatakan mematuhi hukum Ohm jika nilai resistansinya tidak bergantung pada besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan padanya. Walaupun hal ini tidak selalu berlaku buat semua jenis pengantar, tapi istilah hukum tetap dipakai dengan alasan sejarah. Bunyi hukum Ohm, bunyinya besar arus listrik I yang mengalir lewat sebuah pengantar atau konduktor akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan F yang diterapkan padanya dan berbanding terbalik dengan hambatan R. Ini rangkaian hukum Ohm. Dari rangkaian elektronika yang sederhana ini bisa dibandingkan teori hukum Ohm dengan hasil yang didapat dari praktikum dalam menghitung arus I, tegangan V, dan hambatan atau resistansi R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ali Fauzi akan melanjutkan presentasi dari Raska Setiawan. Rumus hukum Ohm. Secara sistematis, hukum Ohm bisa dirumuskan menjadi persamaan seperti di bawah ini, yaitu P sama dengan I kali R. Keterangannya P sama dengan arus listrik atau ampere, I sama dengan tegangan listrik atau volt, R sama dengan nilai hambatan listrik atau resistansi Ohm. Rumus menghitung arus listrik yaitu I sama dengan P dibagi R. Rumus menghitung tegangan atau beda potensial yaitu P sama dengan I dikali R. Rumus menghitung nilai resistansi atau hambatan yaitu R sama dengan V dibagi E. Penerapan hukum Ohm. Di bawah ini beberapa penerapan yang ada pada hukum Ohm, diantaranya yaitu arus listrik yang diberi sebuah tegangan lebih besar dari alat yang seharusnya, maka akan menyebabkan alat listrik tersebut cepat rusak. Hukum Ohm dimanfaatkan untuk membuat sebuah rangkaian listrik seri, paralel, dan gabungan. Aliran listrik yang dipakai buat penggunaan alat listrik contohnya menyalakan lampu, kulkas, TV, setrika, dan alat listrik lainnya. Alat listrik yang diberi tegangan lebih kuat dari tegangan yang seharusnya, maka akan menyebabkan alat listrik tidak bekerja secara normal. Contohnya, lampu yang diberi tegangan lebih rendah akan menyebabkan lampu menyala dengan redup. Setrika yang diberi tegangan lebih rendah akan menyebabkan proses dalam pemanasan pada elemennya jadi sangat lambat atau lama. Nah, berikut ini adalah contoh dari penerapan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bayu Aji. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky Ali Fauzi. Contoh soal hukum Ohm. 3 buah resistor dirangkai secara seri. Resistor pertama memiliki hambatan 5 ohm dan resistor kedua mempunyai hambatan 3 ohm. Kuat arus pada rangkaian sebesar 2 ampere dan tegangannya 18 volt. Berapa hambatan pada R3? Jawabannya diketahui R1 sama dengan 5 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, V sama dengan 18 volt, dan I sama dengan 2 ampere. Ditanya, hambatan pada R3 adalah? Jawab, R sama dengan V per I. R sama dengan 18 per 2, R sama dengan 9. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. 9 sama dengan 5 tambah 3 tambah R3. 9 sama dengan 8 tambah R3. 9 dikurangi 8 sama dengan R3. 1 ohm sama dengan R3. Jadi hambatan yang ada pada R3 adalah 1 ohm. Lalu kesimpulan dari percobaan yang sudah kami lakukan,
maka bisa diambil kesimpulannya yaitu hukum Ohm sudah dibuktikan dengan alasan jika sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm jika nilai resistansinya tidak tergantung pada besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan padanya. Walaupun pernyataan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, tetapi istilah hukum tetap dipakai dengan alasan sejarah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.